Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Kayak laleles lapar kieu. Lan? Oh ya. Ibu, hari ini kita akan membahas tentang amalan pelebur dosa, ya. Materinya tentang amalan pelebur dosa. Percayalah, di dunia ini yang namanya manusia, saya, Anda, dan kita semua, tidak ada yang suci dari dosa. Disitulah kita butuh tahu amalan-amalan apa yang akan mengikis, yang akan melebur, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kenapa? Manusia memang nggak ada yang suci dari dosa. Tidak ada. Ya. Nah, karena dalam diri kita selalu ada dorongan baik dan buruk secara bersebelahan. Kalau malaikat, dorongannya cuma baik. Malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat dan selalu taat pada perintah Allah. Tidak pernah maksiat. Ada enggak malaikat yang datang ke tempat maksiat? Misalnya ke diskotik. Ada malaikat maut yang akan nyabut nyawa orang-orang ode. Jadi malaikat itu datang ke tempat maksiat bukan untuk dugem, tapi untuk melaksanakan perintah, yaitu nyabut nyawa orang-orang yang overdosis. Sementara manusia, ya, dia itu ada dorongan baiknya, ada dorongan buruknya. Ibu, dalam diri kita tuh baik buruk ada. Ketika mau tidur ada dorongan baik. Niat tahajud itu dorongan baik kan. Pasang alarm jam 3 supaya alarm teh bunyi. Dengan bunyi itulah Anda bangun. Siapa yang pasang alarm? Saya. Siapa yang bangun? Saya. Terus ku saya dimatikan deui. Jadi memang dalam diri kita tuh gitu. Baik, buruk, terus. Itu sebabnya manusia tidak ada yang suci dari dosa. Inilah yang sering saya kutip suratnya di Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan pada manusia. Allah telah tanamkan pada manusia fujur, dorongan buruk, wa taqwaha, dan dorongan baik. Fujur, dorongan dosa, wa taqwaha, dan dorongan takwa. Asy-Syams ayat 8. Lalu di ayat 9-nya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ayat 9-nya qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dasaha, rugi orang yang mengotorinya. Di situ ada kata-kata apa, Bu? Beruntung orang yang mensucikannya. Saya berbuat dosa, beruntung kalau kamu melebur dosa kamu. Gitu. Wa qad khaba man dasaha, rugi orang yang mengotorinya. Maksud rugi orang yang mengotori, dosa teh diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Dan dosa mah hati-hati, Bu. Makin diulang-ulang, makin lama-lama kita tidak merasa itu dosa. Jadi dosa mah dilakukan sekali, aduh asa salah, diulangi, diulangi, diulangi. Rasa dosa teh hilang. Jadi asa teh dosa. Nah, maksud saya apa? Eta orang pacaran, awalnya pasti merasa bersalah. Sampai, Bu, nanti dia melakukan dosa besar, dia ulangi, dia ulangi. Makanya ada orang yang melakukan dosa besar, rutin, lama-lama dia tidak merasa berdosa. Anda tahu nggak? Ciri khas dosa itu begitu, diulang, 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 mati weh hati kita teh. Makanya Allah mengatakan tadi,
Qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotorinya. Maksudnya apa? Dosa diulang. Itu sebabnya Allah mengatakan sungguh perbuatan dosa akan menutupi hatimu. Ya. Buka Al-Mutaffifin. Bu sayang, sebenarnya materi saya hari ini semuanya diambil dari buku ini Bu. Ini ada buku saya yang baru. Judulnya Tafsir Al-Hikmah. Tipis sih, cuma 450 halaman. Ini atuh Anda tuh bisa nulis maca atuh. Anda nggak bisa nulis buku setebel ini, baca. Kalau Anda nggak bisa baca, beli. Iya mah mulih henteu maca henteu, nulis henteu, kan? Bu, jadi sebenarnya kalau Anda baca buku ini, nih, semua yang saya ceritakan tuh ada di sini. Nah, makanya tadi yang pertama tadi surat Asy-Syams ada di sini. Terus yang kedua sekarang buka Al-Mutaffifin ada di sini. Ya, gitu. Coba lihat Al-Mutaffifin. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat berapa teh? Ayat 14-15. Kalla, sekali-kali tidak, sungguh balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan perbuatan-perbuatan dosa itu menutupi hati mereka. Jadi ternyata kalau dosa itu diulangi, bisa-bisa hati kita tuh mati, Pak. Tertutup. Ya. Sehingga sampai pada titik kita tidak merasa bersalah lagi. Nah, itu yang bahaya. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kalau hati kita sudah penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, sungguh nanti mereka tidak akan bertemu dengan Tuhan mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguh mereka akan terhijab, terhalang untuk bertemu dengan Allah. Padahal ibu bapak, kenikmatan tertinggi itu ketika kita bertemu dengan pencipta kita. Saya lagi cerita apa, Bu? Saya lagi cerita apa? Saya lagi cerita manusia itu tidak ada yang suci dari dosa. Karena dalam diri kita ada baik dan buruk. Allah mengatakan beruntung kalau kamu melebur menghapus dosa kamu, tuh beruntung kamu. Dan rugi kalau kamu tidak melebur dosa kamu. Bahkan kamu mengulangi. Sungguh nanti kamu tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Saat dosa itu diulangi. Itu yang di Al-Mutaffifin ayat berapa? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguh pada hari itu, pada hari kebangkitan, mereka akan terhijab, terhalang untuk bertemu dengan Tuhannya. Jadi betapa pentingnya kita membahas amalan pelebur dosa supaya nanti kita bisa berjumpa dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak, ada dua faktor yang menyebabkan orang itu berbuat dosa. Dua faktor. Apa, Bu? Satu, karena diperbudak oleh hawa nafsu. Dua faktor. Satu, diperbudak oleh hawa nafsu. Yang dimaksud diperbudak oleh hawa nafsu apa? Apapun yang jadi dorongan buruk kita diikuti gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kita terjerumus dosa apa? Kita tidak pernah menolak bisikan buruk kita. Karena kan dalam diri kita selalu ada dorongan buruk. Nah, si dorongan buruk teh diikuti terus. Itu yang menyebabkan akhirnya orang terjerumus dosa. Itu yang kemudian disebut dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Yang dimaksud dengan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan apa? Dengar mau ada pengajian di Masjid Al-Murabi padahal rumahnya dekat. Saha ustadna? Ustad hoak sih kan. Hoak. Jadi kumaha?
Rame aja baik hujan ki. Jadi nggak pernah nggak pernah dilawan, ya begitu. Ngikutin dorongan buruk gitu loh, ya. Nah itu yang disebut faktor internal. Diperbudak, Anda lihat surat Al-Jathiyah ayat 23. Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Surat Al-Jathiyah ayat 23, Bu. Sudah ditemukan? Ayat 23 surat 45. Surat ke-45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa artinya? Pernahkah kamu melihat? Bu, ini tes sama Allah kita disuruh lihat. Pernahkah kamu perhatikan? Pernahkah kamu lihat orang yang selalu ngikutin dorongan buruknya? Kalau orang selalu ngikutin dorongan buruknya, Allah biarkan dia dalam kesesatan. Bahkan Allah tutup pendengaran dan penglihatannya. Itu yang saya bilang, dosa itu kalau diikuti, Allah biarkan orang itu dalam kesesatan. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala syam'ihi wa basarihi ghishawah. Allah tutup mata telinga hatinya. Famay yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bu, Pak, yang menyebabkan orang terjerumus dosa itu diperbudak hawa nafsu, internalnya lemah. Yang kedua, lingkungan yang buruk. Lingkungan yang tidak kondusif. Ya. Lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk itu, Bu, bisa teman, bisa sahabat. Ya, lingkungannya teh buruk. Mungkin enggak Anda tidak berniat berbuat dosa, tapi akhirnya berbuat dosa karena lingkungan. Mungkin. Bu, jadi sangat mungkin kita berbuat dosa itu kabawakeun tah ku lingkungan. Mungkin, bisa saja. Ya. Jadi ternyata bisa saja orang berbuat dosa itu karena orang lain gitu loh. Itu namanya faktor eksternal, lingkungan yang tidak kondusif. Jadi Bu, orang itu terjerumus berdosa bisa karena internalnya lemah atau eksternalnya yang buruk. Nah, tentang eksternal ini Anda lihat di surat Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Bersabarlah kamu. Kita disuruh apa? Bersama dengan orang yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Kita disuruh sabar bareng dekat dengan orang-orang yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan petang. Maksudnya disuruh sabar berada dalam lingkungan orang-orang soleh yang hari-harinya dia isi dengan mengingat Allah. Ya, sampai di situ jelas? Wala ta'du ainaka anhum. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap kenikmatan dunia. Kamu hanya sekadar having fun. Jangan sampai matamu beralih dari mereka. Jangan sampai kamu jauhi orang-orang soleh. Nah, terus ayat yang ada kaitan dengan kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dan jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan serta menuruti hawa nafsunya. Jadi kita jangan mengikuti orang-orang yang lalai dan mengikuti hawa, berarti teman atau lingkungan yang
buruk, jangan kamu ikuti. Karena hal itu merupakan perbuatan yang melewati batas. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa kita memang harus waspada. Dengan siapa kita berteman, apakah teman ini akan memotivasi kita atau teman ini akan meruntuhkan semangat kita. Ya. Karena kan biasanya pengaruh buruk lebih kuat daripada pengaruh baik. Ya, apa Bu? Pengaruh buruk lebih kuat dari pengaruh baik. Saya ambil contoh ya. Keburukan suka lebih kuat daripada kebaikan. Orang yang berpenyakit itu lebih kuat memberikan pengaruh sakit ketimbang orang sehat memberikan pengaruh yang positif. Nah, itu isyarat ayat tadi mengatakan kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu terjerumus dosa karena faktor lingkungan kamu. Tapi Bu, bukan berarti kita ini jadi sok suci, bukan. Tapi maksudnya gini, mana teman yang bisa kita jadikan sobat dan mana teman yang cuma sekedar kenal. Bu, Pak, jadi yang ingin saya tegaskan di sini, orang terjerumus dosa bisa karena internalnya lemah atau eksternalnya yang buruk. Yang lebih dahsyat, internalnya lemah, eksternalnya buruk. Tapi dengar, sekalipun eksternalnya buruk, hari internalnya bagus mah, insya Allah. Makanya ibu bapak sekarang kan sedang menguatkan agar internalnya kuat. Oke, sampai di situ jelas? Nah, sekarang baru saya akan bahas amalan pelebur dosa. Jadi saya tadi menceritakan dulu mengapa orang berbuat dosa. Ibu, kalau yang namanya melebur, yang namanya menghapus, berarti kan kita kalau gini, kalau saya ingin mencuci baju saya, berarti bagian mana yang kotor itu yang harus saya bersihkan dulu kan? Ya nggak sih? Nah gitu. Nah kalau kita ingin melebur dosa, maka ibu kudu tahu dosa apa yang paling sering kita lakukan. Itu sebabnya amalan pelebur dosa yang pertama itu namanya muhasabah. Apa Bu? Itu yang pertama. Jadi amalan pelebur dosa yang pertama itu muhasabah. Apa itu muhasabah? Mencermati apa kekurangan kita, apa dosa-dosa kita, berkacalah. Jadi ternyata kalau dosa kita ingin dilebur, kita harus pandai mengidentifikasi dosa-dosa kita. Karena setiap orang itu kadang punya dosa yang sering diulang-ulang. Beda-beda setiap orang tuh. Berarti setiap orang harus menemukan dosa apa yang paling sering dia lakukan. Ya. Sok, kalau ingin dilebur, ingat-ingat apa dosa yang paling sering kita lakukan. Identifikasi. Ini yang dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sudah ditemukan? Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri melihat apa yang pernah dilakukannya agar hari esok lebih bagus. Jadi Bu, kalau dosa kita ingin dilebur, diampuni, pertama apa? Muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Setelah kita muhasabah, langkah yang kedua kalau dosa kita ingin dilebur adalah bertobat dari dosa. Bertobat dari dosa itu artinya berhenti dari perbuatan dosa. Mohon ampun, berhenti, tidak meneruskan. Nah itu langkah kedua kalau ingin dosa kita diampuni, ingin dilebur. Satu muhasabah, yang kedua taubat itu artinya apa? Berhenti, beristighfar, mohon ampun, jangan meneruskan lagi. Coba lihat surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji. Ibu, coba cek Pak, ayat Qur'annya fahisyatan. Ada fahisyah? Dalam terjemahan Indonesianya perbuatan keji. Nah, fahisyah itu Bu, Pak, artinya
yang diindonesiakan perbuatan keji itu, fahisyah itu adalah dosa yang dilakukan dengan partner. Jadi gini, dosa yang harus dilakukan dengan orang lain itu namanya fahisyah. Sebut saja dosa partnership. Apa Bu? Dosa partnership. Dosa yang dilakukan dengan orang. Contoh gosip itu fahisyah. Karena kan gosip mah kudu aya teman. Jadi yang namanya fahisyah itu kudu ada partner. Seperti gosip itu fahisyah karena ada teman. Judi harus ada teman. Nggak mungkin judi sendirian. Kalau judi sendirian eta mah latihan judi. Kudu ada teman. Nah itu namanya fahisyah. Apa fahisyah itu? Dosa partnership. Dosa yang dilakukan dengan orang. Walladzina idza fa'alu fahisyan aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri. Nah kalau menzolimi diri mah dosa yang tidak perlu bantuan orang lain. Contoh meninggalkan sholat itu memang bisa kita lakukan sendiri. Tidak berpuasa kita lakukan sendiri. Tidak melaksanakan kewajiban, nah kita sendiri. Nah itu namanya zolamu anfusahum. Dzakarullah, kalau mereka berbuat fahisyah atau berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah. Fastagfaru lidzunubihim, mohon ampun dari dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya. Jadi supaya dosa kita diampuni, dilebur, 1, 2, tobat. Tobat itu artinya berhenti dan tidak meneruskan. Tobat itu artinya berhenti dan tidak meneruskan. Ciri bahwa kita ini tobat ya tidak meneruskan. Ya. Nah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, meningkatkan kualitas amal. Meningkatkan kualitas amal. 1 apa Bu? Muhasabah. 2 apa Bu? Tobat. 3, meningkatkan kualitas amal. Saya tidak mengatakan meningkatkan amal, kualitas amal. Jadi amal itu ada yang amal biasa, ada amal yang berkualitas. Contoh Pak, amal yang biasa, Anda sholat, tidak memperhatikan awal waktu, tengah waktu, pokoknya sholat. Pokoknya jam 2:30 ge sholat, itu amal biasa. Anda sholat, nggak wirid, itu amal biasa. Tapi kalau Anda sholat, dengan amal terbaik, ahsanu amala, sholat rawatib dulu, terus sholat berjamaah. Kalau laki-laki sholatna di masjid, tos gitu wirid, udah wirid sholat ba'da. Tah beda kan dengan orang yang sholat wungkul, tidak qobla, tidak ba'da, terus sholatnya juga di atas jam 2, sholatnya sah tidak? Sah, beramal dia. Beramal tapi tidak amal terbaik. Paham Bu? Ibu bikin nasi goreng, ku ibu teh di kana piringkeun, dikasih telur mata sapi yang tidak pecak bulet, terus dikasih mentimun bentuk love, terus ku ibu dikasih aksen saus nu beureum teh sat gitu, Z gitu kan, aksen wungkul ya kan gitu. Nah Bu, suami teh lihat nate, mama ini juga di kafe gitu. Berarti ibu bikin nasi gorengnya amalan terbaik, ahsanu amala. Tapi ada juga yang bikin nasi goreng, si katelnya disimpan di meja, ya kan? Simpen di meja, papa, aa, teteh sarapan dulu. Jadi si nasi gorengnya di katel. Terus bontengnya dicacak di awur-awur. Terus telur goreng nage para recak. Barulah karyo pacak. Nu tadi makan bulat kan gitu. Terus saus dikecerot kan gitu. Tidak dikasih aksen naon. Nah, itu namanya bikin nasi goreng biasa. Tapi kalau ahsanu amala lakukan yang terbaik, ya. Jadi kalau amalan yang akan melebur dosa itu ahsanu amala, amalan terbaik, Al-Mulk ayat 2.
Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengujimu siapa di antaramu yang paling bagus amalnya. Jadi kita kudu berusaha untuk yang paling bagus amalnya. Ya. Jelas, Bu? Jadi Allah akan memberikan pahala sesuai. Nah, nih yang hadir di sini. Bu, asal ikhlas dilebur dosa-dosanya. Kan kata Nabi, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Setiap langkah yang kita ayunkan ke majelis ilmu itu pelebur dosa. Maka semakin jauh Anda, yang dileburnya makin banyak. Ya. Kenapa? Karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi kalau dosa kita ingin dilebur, satu dengan muhasabah, dua dengan tobat, tiga dengan amalan terbaik. Makanya biasakan kita melakukan amalan terbaik. Bukan beramal semata, amalan terbaik. Ya. Nah yang keempat, kalau kita ini ingin dilebur dosa, istiqomah. Apa Bu? Istiqomah itu apa? Konsisten. Konsisten istiqomah itu. Ya. Kalau ngaji sok istiqomah. Kalau baca Quran sok istiqomah. Kalau kita ingin dilebur dosa, konsisten istiqomah. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu yaf'alun. Sudah ditemukan Bu? Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya teguh pendirian atau konsisten. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan bersedih. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Ibu bapak coba perhatikan. Jelas sekali ayatnya. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Terus hidupnya istiqomah, konsisten, tekun, maka dia tidak akan takut, tidak akan khawatir, kapanpun malakul maut menjemputnya dia tidak akan khawatir. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah calon penghuni surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Jadi supaya dosa-dosa kita terampuni, dilebur, yang keempat apa? Istiqomah. Yang terakhir, yang kelima, supaya dosa-dosa kita dilebur, kita harus banyak mohon ampun, berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Dosa pertobatan itu apa Bu? Doa pertobatan jadi dosa. Doa pertobatan itu apa Bu? Rabbana dzalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ali Imran ayat 8. Ya. Jadi doa Rabbana dzalamna anfusana teh kudu sering kita kemukakan pada Allah. Kenapa? Karena itulah salah satu cara agar dosa-dosa kita dilebur. Al-Anfal Al-A'raf 23 saya tadi benerin saudara. Ku Anda ditulis ayat surat apa? Al-A'raf 23. Surat apa Bu? Al-A'raf 23. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat dolim pada diri kami. Sekiranya Engkau tidak memaafkan kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Nah ibu bapak, itu 5 amalan agar dosa-dosa kita dilebur. Muhasabah,
tobat, meningkatkan kualitas amal, apapun amal itu. Yang keempat, istiqomah, konsisten dalam beramal. Yang kelima, sering-seringlah kita bertobat. Ibu, kalau saya lihat ya, dalam sholat ada pertobatan enggak? Ada permohonan ampun enggak? Apa? Kata-katanya apa? Robbighfirli warhamni dan ba'da sholat ada permohonan ampun tidak? Apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu, kalau ibu habis ceramah pengajian seperti ini, ada doanya enggak? Apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Aku mohon ampun dan aku tobat. Ibu bayangkan coba, habis pengajian doanya teh mohon ampun. Kan subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Aku mohon ampun wa atubu ilaik dan aku bertobat. Jadi bayangkan sama Anda, habis pengajian saja astagfiruka, aku mohon ampun. Habis sholat saja astagfirullah, sedang sholat saja Robbighfirli, ya kan? Kalau mau akad nikah suka disuruh apa sama penghulu? Lupa lagi Pak? Apa mau diperbaharui, nyoba lagi gitu? Nah, selain syahadat apa? Bu, tidak salah kalau penghulu mengatakan sok istighfar heula. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Orang yang mau nikah disuruh istighfar. Kenapa orang yang mau nikah suruh istighfar? Sabab samemeh nikah kita nggak tahu dosa-dosanya kayak apa, dari mulai pegangan tangan sampai pegang-pegang yang lainnya. Makanya disuruh astagfirullahaladzim. Gitu loh Bu. Ibu Bapak kalau lupa itu istighfar loh Pak. Kalau ibu mendapatkan kesulitan, ibu lupa, istighfar. Ada kena musibah Bu. Ya Allah, sekiranya musibah itu karena dosa-dosa saya, ampuni ya Allah. Jadikan ini pelebur bagi dosa saya, gitu. Jadi ternyata kalau kita kena musibah itu, astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni saya. Sekiranya ini musibah karena dosa saya, ampuni. Bu, jadi ternyata banyak sekali yang kita harus istighfar kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan, yang mengerikan, yang mengecewakan. Termasuk ba'da sholat kita istighfar, sedang sholat kita istighfar, habis pengajian juga istighfar. Oh, habis baca Quran. Anda kalau baca Quran, habis selesai baca Quran, doanya apa? Ya. Anda habis selesai baca Quran, bacanya apa? Sok maraca Quran tara. Oke, Anda teh baca Qurannya selesai, misalnya ulaika humul muflihun. Anda mau closing. Ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi sebenarnya ada doa kalau kita selesai baca Quran. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu Al-Baqarah 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ta Al-Baqarah 285. Tak Anda bacanya sami'na wa ata'na. Jadi misalnya gini, ulaika humul muflihun, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, gitu. Coba ada kata-kata sami'na wa ata'na
sami'na wa ata'na gufronaka. Aku mohon ampunanmu wa ilaikal masir, dan kepadamu aku akan kembali. Gitu. Bu ya. Jadi ibu kalau shadaqallahul azim itu nggak apa-apa. Karena itu teh apa ya, keumuman banget gitu loh. Iya Bu, nanti mah kalau udah baca Quran, boleh ibu baca shadaqallahul adzim, bukan doa, tapi pernyataan maha benar, shadaqallahul adzim, maha benar, maha benar, maha benar atas segala firman Allah. Jadi itu mengakui, ya Allah firman-Mu maha benar. Tapi beda dengan Rabbana sami'na wa, ya Allah kami dengar, kami taat, kami mohon ampun, kami akan kembali kepadamu. Jadi sebenarnya Anda tidak salah baca shadaqallah, tapi coba tambahi dengan sami'na wa ata'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir, yang Al-Baqarah 285. Ibu bapak, itu saja yang bisa saya bahas ya. Sudah 1 jam cukup saya pikir ya, yang bisa saya bahas. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, semoga ini menjadi pelebur bagi dosa dan kesalahan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.